Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpin dengan NIM 2023 1011 03 11 063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Terkait pemidanaan, menurut bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum pidana sebagai negara dalam menanggulangi kejahatan dan menjaga ketertiban masyarakat. Dalam perkembangan hukum pidana modern, pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai bentuk pembahasan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan, melainkan sebagai upaya yang berpotensi pada perilaku hukum pidana nasional Indonesia melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 yang menekankan tujuan pemidanaan yang bersifat humanis, rehabilitatif, dan restoratif. Sejalan dengan tujuan pemidanaan tersebut, sistem permasyarakatan memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pemidanaan, khususnya pidana penjara, yang dimana sistem permasyarakatan di Indonesia yaitu tidak lagi berpotensi pada pemenjaraan sebagai bentuk penderitaan semata, akan tetapi yaitu melainkan diarahkan pada pembinaan narapidana agar mampu menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna. Hal ini sejalan dengan filosofi permasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai subjek pemindahan, bukan semata-mata objek penghukuman. Karena di sini yaitu KUHP nasional yaitu secara eksplisit merumuskan tujuan pemindahan yang meliputi pencegahan terjadinya tindak pidana dan perlindungan masyarakat pelaku, pemulihan keseimbangan, serta pembunuhan rasa penyelesaian dan tanggung jawab pada diri pelaku. Tujuan-tujuan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kebijakan pemidanaan dengan sistem permasyarakatan sebagai instrumen utama dalam mewujudkan tujuan tersebut. Tanpa sistem permasyarakatan efektif dan berorientasi pada pembinaan, tujuan pemidanaan sebagai yang dimana juga diatur dalam KUHP nasional berpotensi tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, hubungan antara sistem permasyarakatan dengan tujuan pembinaan menurut KUHP nasional menjadi isu yang penting untuk dikaji atau dianalisis secara mendalam, karena KUHP ini diperlukan untuk memahami sejauh mana sistem permasyarakatan mampu mendukung tercapainya tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, sekaligus sebagai dasar evaluasi terhadap implementasi kebijakan pemidanaan di Indonesia dalam kerangka hukum pidana nasional yang baru. Pendekatan yang lebih humanis atau korektif dan berorientasi pada perlindungan masyarakat, yang dimana juga perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pemidanaan dalam sistem hukum pidana modern, termasuk dalam hukum pidana nasional. Sedangkan ketika saya barusan membacakan pendahuluannya, latar belakangnya, di sini saya akan membacakan teori-teorinya. Yang pertama yaitu ada teori absolut, yang dimana teori absolut di sini memandang pemidanaan sebagai suatu keharusan moral atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pidana dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas kesalahan pelaku tanpa mempertimbangkan manfaat sosial di masa depan. Tokoh utama dalam teori ini adalah Immanuel Kant dan G.W.F. Hegel, yang menegaskan bahwa pidana merupakan konsekuensi logis dari adanya kesalahan dan harus dilaksanakan demi keadilan sendiri.
Dalam konteks teori absolut, tujuan pemidanaan terletak pada penegak keadilan retributif, bukan pada perbaikan pelaku atau pencegahan kejahatan itu sendiri, teman-teman. Yang kedua yaitu ada teori relatif, teori tujuan atau uh, utilitarian, yang dimana berbeda dengan teori absolut. Teori relatif di sini memandang pidana sebagai sarana sebagai mencapai tujuan tertentu dan bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan utama pemindahan dalam teori ini adalah mencegah terjadinya tindakan pidana, baik pencegahan umum maupun pencegahan khusus. Pencegahan umum bertujuan menimbulkan efek jerah bagi masyarakat luas agar tidak melakukan tindakan pidana, sedangkan pencegahan khusus diajukan kepada pelaku agar tidak menanggulangi perbuatan tersebut atau tidak mengulangi perbuatan tersebut. Selain itu, teori relatif juga menekankan pentingnya rehabilitasi dan resosialisasi pelaku agar dapat kembali berintegritas dengan masyarakat, teman-teman. Maksudnya di sini tidak balas-balasan lah. Ketika satunya bunuh, satunya mau bunuh, tidak. Di sini akan tetapi yaitu pelaku tindak kejahatan atau seorang yang melakukan tidak kejahatan yaitu dibina untuk memperbaiki dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu teori gabungan. Teori gabungan merupakan sintesis antara teori absolut dan teori relatif. Maksudnya di sini digabung teori relatif dan teori absolut, yang dimana teori ini mengakui bahwa pemidanaan mengandung unsur pembalasan atas kesalahan pelaku. Ketika seorang pelaku melakukan kesalahan atau terdakwa atau kejahatan, seseorang yang melakukan kejahatan melakukan kesalahan tidak membalas-balas, teman-teman, akan tetapi di sini membahas tetapi di sini yaitu melainkan harus diarahkan untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan masyarakat. Dengan demikian, pidana dijatuhkan secara proporsional dengan kesalahan pelaku sekaligus mempertimbangkan aspek pencegahan, perlindungan masyarakat dan perbaikan perilaku. Teori gabungan yaitu banyak dianut dalam sistem hukum pidana modern karena dianggap mampu menyeimbangkan nilai keadilan dan kemanfaatan. Terus yang keempat yaitu teori rehabilitasi dan resosialisasi. Teori ini yaitu menitik beratkan pada upaya memperbaiki pelaku tindak pidana melalui proses pemidanaan, pendidikan dan pelatihan. Pelaku dipandang sebagai individu yang dapat diperbaiki sehingga pemidanaan harus diarahkan untuk mengubah perilaku dan sikapnya agar dapat kembali hidup secara wajar di tengah masyarakat. Yang dimana juga teori ini menjadi landasan filosofis bagi sistem permasyarakatan yang memandang pidana penjara bukan sebagai sarana penderitaan, melainkan sebagai proses pemindahan yang berbasis pada integritas sosial. Terus yang kelima yaitu ada teori keadilan restoratif. Di sini teori tersebut yaitu merupakan perkembangan mutakhir dalam teori pemidanaan yang menekankan pemulihan kerugian akibat tindak pidana. Fokus utama dalam teori ini yaitu bukan hanya pada pelaku, akan tetapi juga pada korban dan masyarakat. Pemidanaan diarahkan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana melalui dialog, mediasi, dan bentuk pertanggungjawaban yang bersifat konstruktif. Dalam konteks ini pemidanaan tidak selalu diwujudkan dalam bentuk pemenjaraan, melainkan dapat berupa ganti kerugian, kerja sosial, atau bentuk pemulihan lainnya. Yang terakhir yaitu relevansi teori tujuan pemidanaan dengan KUHP nasional. KUHP nasional di sini mengadopsi pendekatan pemidanaan yang bersifat komprehensif dan mengintegrasikan sebagai teori tujuan pemindanaan, yang dimana juga tujuan pemindanaan yang dirumuskan dalam KUHP nasional mencerminkan teori gabungan yang
menyeimbangkan aspek pembalasan, pencegahan, dan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemindahan nasional tidak lagi berorientasi pada penghukuman semata, akan tetapi juga melainkan pada upaya sistem pemidanaan yang berkeadilan, humanis, dan berkelanjutan. Tujuan pemindahan nasional di sini apa? Yang dimana tujuan pemindahan dalam KUHP nasional yaitu diatur secara tegas sebagai landasan filosofis dan yuridis dalam penjatuhan pidana oleh hakim. Perumusan tujuan pemindahan ini mencerminkan perubahan paradigma hukum pidana Indonesia dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, korektif, dan restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa pemindahan tidak hanya dimaksud sebagai cara pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dan memulihkan keseimbangan sosial. Berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu bertujuan pemindahan meliputi berbagai berikut. Yang pertama itu mencegah terjadinya pidana. Kenapa? Karena mencegah tujuan pidana tujuan pidana mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat. Pencegahan ini mencakup pencegahan umum, yaitu memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan pidana. Yang kedua yaitu memasyarakatkan terpidana. Salah satu tujuan utama pemindahan dalam KUHP nasional adalah memasyarakatkan terpidana dengan cara mengadakan pemindahan dan pembinaan. Tujuan ini menegaskan bahwa terpidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat, melainkan sebagai individu yang harus dibina agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan dapat kembali secara bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Terus yang ketiga yaitu menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana. Di sini juga menjelaskan bahwasannya penyelesaian konflik yang timbul akibat tindak pidana secara memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan ini mencerminkan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku korban dan masyarakat, bukan semata-mata penghukuman. Terus yang keempat yaitu menumbuhkan rasa penyelesaian dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Tujuan ini yang dimana yaitu pidana diharapkan tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik ataupun psikis, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan moral pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Terus yang terakhir yaitu yang kelima, menegakkan keadilan dan kemanusiaan. KUHP nasional menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksud untuk merendahkan martabat manusia, karena pelaksanaan pidana harus senantiasa memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tujuan ini menegaskan bahwa pemidanaan harus dilaksanakan secara beradab dan bermartabat. Penegasan dari prinsip pidana yang saya telah bacakan barusan yaitu sebagai di sini dijelaskan dalam pasal 52 KUHP nasional masyarakat, bahwa pemidanaan tidak yang dimaksud untuk penderitaan dan merendahkan martabat manusia. Ketentuan ini memperkuat orientasi pemidanaan yang humanis dan sejalan dengan sistem permasyarakatan di Indonesia. Selanjutnya itu sistem permasyarakatan dalam perspektif teori pemidanaan. Sistem permasyarakatan merupakan bagian integral dari pelaksanaan pemidanaan, khususnya pidana perampasan kemerdekaan. Dalam perkembangannya sistem permasyarakatan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari teori-teori pemidanaan yang menjadi dasar filosofis dalam KUHP pidana. Pergeseran paradigma pemidanaan dari orientasi pembalasan menuju pendekatan yaitu lebih humanis dan korektif telah membentuk karakter sistem permasyarakatan sebagai sarana pembinaan dan sosial bagi terpidana.
yaitu dari sistem permasyarakatan yaitu ada poin-poinnya. Yang pertama yaitu sistem permasyarakatan dalam perspektif teori absolut, yang dimana di sini dijelaskan bahwasanya pidana dipandang sebagai konsekuensi mutlak atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Karena pidana penjara dalam teori ini lebih menekankan pada unsur penderitaan sebagai pembalasan yang setimpal. Jika dilihat dari sudut pandang ini, sistem permasyarakatan berfungsi terutama sebagai tempat pelaksanaan hukum, di mana aspek pemberdayaan belum menjadi perhatian utama. Terus yang kedua itu sistem permasyarakatan dalam perspektif teori relatif, yang di sini yang dimana juga menjelaskan dalam konteks sistem permasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah terpidana mengulangi tindak pidana melalui pembinaan dan wewenang. Terus yang ketiga itu sistem permasyarakatan dan perspektif teori gabungan. Ya, yang dimana dalam perspektif ini sistem permasyarakatan menjadi sarana untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan dengan tujuan pemindanaan. Terus yang keempat yaitu sistem permasyarakatan dalam perspektif teori rehabilitasi dan resosialisasi. Sistem permasyarakatan dalam perspektif ini berfungsi sebagai sarana rehabilitasi sosial, psikologis, dan moral bagi terpidana melalui pembinaan kepribadian, pendidikan, pelatihan kerja, serta pembinaan sosial terpidana diharapkan mampu kembali di tengah masyarakat sebagai individu yang taat hukum dan produktif. Terus yang kelima yaitu sistem permasyarakatan dalam perspektif teori keadilan restoratif. Dalam ini masyarakat dipandang sebagai dari proses pemulihan akibat tindak pidana, di mana terpidana didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatan dan sejauh mungkin atas perbuatan yang terjadi pada korban. Yang keenam yaitu relevansi dengan KUHP nasional. Di sini tujuan pemindanaan yang mencakup pencegahan permasyarakatan terpidana, memulihkan keseimbangan dan penghormatan terhadap martabat manusia, menunjukkan bahwa sistem permasyarakatan memiliki posisi sentral dalam mewujudkan tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan. Ini yang sering terjadi teman-teman. Nah, kita di sini perlu membahas juga terkait perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan merupakan tujuan utama dalam sistem hukum pidana modern. Negara melalui hukum pidana memiliki kewajiban untuk menjamin rasa aman, ketertiban, serta keadilan bagi masyarakat dan ancaman tindak pidana. Oleh karena itu, pemindanaan tidak hanya diarahkan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial guna mencegah terjadinya kejahatan di masa yang akan datang. Dalam perspektif teori pemindanaan, perlindungan masyarakat diwujudkan melalui pencegahan kejahatan yang mencakup dan efisiensi dan dimensi, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum bertujuan memberikan peringatan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Sementara itu, pencegahan khusus ditunjukkan kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan baik melalui efek jerah maupun maupun melalui proses pembinaan dan rehabilitasi. Selanjutnya itu setelah saya membacakan poin-poin yang telah di atas, yaitu adalah kesimpulan berdasarkan pembahasan mengenai tujuan pemindaan sistem permasyarakatan, sistem perlindungan masyarakat dalam perspektif KUHP nasional, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia telah mengalami paradigma yang signifikan. Pemidanaan ini tidak lagi semata-mata dipahami sebagai pembalasan atas pelaku tindak pidana, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan
yang luas, yaitu mencegah kejahatan, perlindungan masyarakat terpidana, serta memulihkan keseimbangan sosial. KUHP nasional juga menegaskan tujuan pemindanaan yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan, yaitu dengan menetapkan pemindanaan dari rehabilitasi sosial sebagai elemen penting dalam pelaksanaan pemindanaan. Dalam konteks ini, sistem permasyarakatan memiliki peran sentral sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan pemindahan tersebut. Melalui pembinaan yang terarah, sistem permasyarakatan diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, dan perubahan perilaku terpidana sehingga dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Selain itu, pemindanaan dalam KUHP nasional juga menekankan pentingnya pelindungan masyarakat dalam pencegahan kejahatan secara berkelanjutan. Perlindungan masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penjatuhan pidana, tetapi juga melalui keberhasilan proses masyarakat dalam mengurangi dan memulihkan hubungan sosial yang tanggung akibat tindak pidana. Dengan demikian, efektivitas pemindahan sangat tergantung pada sinergi antara perumusan tujuan pemindahan yang tepat dan pelaksanaan sistem permasyarakatan yang humanis, adil, dan berorientasi pada pemulihan. Itulah yang saya bisa sampaikan. Terima kasih teman-teman. Apabila ada kesalahan itu murni dari saya. Apabila ada kebenaran itu murni dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.